مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن جنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم نبينا الأمير النائي فلا أحد أبر بقول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مغتيب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عظم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abi Sayyidina Maulana Walid Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali terus kirim salam. Beliau berhalangan hadir karena lagi sakit. Memang udah berapa hari ini ngedrop. Ya Masya Allah, tabarakallah memang cuacanya nih. Ya. Kirim salam buat antum semua, minta doanya semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita bacakan suratul Fatihah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit beliau, mensehatkan badan beliau, memanjangkan umur beliau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita semua murid-muridnya menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah binati syifa ila abina Habib Abdullah bin Abu Bakar Idris Allah yashfi shifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wala alaman wala ilala bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan kajian kitab Al-Masail Dunia yang kedua kali guru kita Yusuf bin Muhammad. Iya, tahu. Ini langsung tutup aja nih. Enggak nanti ada benar. Terus ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wa ila al-huda wa dilala 'ala al-khair min afdalil qurabat wa ahamil muhimmat fiddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin
wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'an imaman wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah rutin malam Rabu, jamaah kajian kitab Nashihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Imam Abdullah Al-Haddad. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, mengampuni kesalahan dan kekhilafan kita, dosa-dosa kita, memberikan anugerah kesehatan dan afiat kepada kita, dan memberikan anugerah panjang umur kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita lanjutkan lanjutan paparan Imam Abdullah Al-Haddad, kita sama-sama berdoa, bertawasul sebagai talibin, sebagai pencari ilmu, karena sebaik-baiknya tawasul itu kan dengan amal yang saleh, sebagaimana Allah katakan wabtagu ilaihil wasilah, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi, bagaimana ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, kemudian bertawasul dengan amalnya masing-masing. Dan kita bertawasul pada malam hari ini sebagai pecinta ilmu, sebagai pencari ilmu yang sedang thalabul ilmu. Kita bertawasul dengan kehadiran kita di majelis ilmu, mendoakan ayahanda Ubana Abdullah Al-Haddad. Semoga apa yang kita doakan tadi semoga Allah ijabah. Apa yang kita mohonkan tadi dalam bacaan surah Fatihah semoga Allah ijabah. Apa doa-doa yang terbesit di dalam hati sanubari kita semoga Allah ijabah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Selanjutnya Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala alaih, beliau berkata masih tentang sholat, yang berkaitan dengan sholat. Gultu, kata beliau, jadi ini tambahan dari Imam Al-Haddad. Sebelumnya beliau sudah menyampaikan adillatus syar'iyyah, dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis yang berkaitan dengan sholat. Gultu, kata Imam Al-Haddad, wala hadda
ala zina. Maaf, wala hada ala rajuli bima asobahu min al-mar'ati duna zina. Sebelumnya dijelaskan asbab nuzul dari ayat wa aqimis shalah tarfain nahar wa zulfa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lil zakirin. Nah, ini sabab nuzul hadis ini, maaf, ayat ini yaitu tentang seseorang yang melakukan dosa dengan seorang wanita, tapi dosanya bukan zina. Nah, beliau bertanya kepada baginda Nabi, apakah dengan dosa yang dia lakukan tersebut itu mesti ada had? Nah, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan tadi, tapi beliau langsung sholat. Lalu setelah beliau sholat, beliau memanggil laki-laki tersebut atau meminta kepada jamaah yang ada saat itu supaya laki-laki tersebut dihadirkan. Kemudian beliau bacakan ayat tadi. Artinya dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa kecil, termasuk dosa yang disebabkan karena perempuan, seperti menyentuh atau melihat tanpa sengaja, selama bukan zina, itu bisa diampuni, bisa lebur dosa tersebut dengan sholat. Nah, kemudian laki-laki ini bertanya balik kepada baginda Nabi, apakah hal ini hanya berlaku untuk saya pribadi atau berlaku untuk orang lain secara umum, kaum muslimin secara umum? Maka jawab beliau, bal walinas amat. Oh tidak, ini bukan hanya berlaku untuk kamu sendiri, tapi untuk manusia, kaum muslimin secara menyeluruh, secara umum. Berarti termasuk kita. Nah, komentar atau tambahan dari Imam Al-Haddad, kata beliau radhiyallahu ta'ala, wala hadda ala rajuli bima asobahu minal mar'ati zina minal qubla wal lamsi wa nahwi dzalik. Tidak ada kewajiban garis miring keharusan had seseorang yang melakukan dosa karena wanita, seperti mohon maaf, mengecup atau menyentuh, termasuk mengusap, DLL dan lain-lain. Ini tidak harus ada had, tidak mewajibkan had. Ini kata Imam Al-Haddad. Walakinnahu, tadi dikatakan tidak wajib had terhadap dosa-dosa selain zina, yang berkaitan dengan wanita selain zina, tidak wajib ada had. Walakinnahu, akan tetapi, kalau kata santri ini lakin adawat istidrak. Ya, tapi usiba anna alaihi min dalika ada. Hanya diperkirakan itu ada had. Jadi had tidak wajib.
Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata beliau Imam Al-Haddad. Jadi Imam Al-Haddad dalam hal ini mempertegas, menjelaskan. Wa minal muhafadzah beres makalah yang tadi, kemudian Imam Al-Haddad berkata, wa minal muhafadzah ala sholat wal iqamati laha, termasuk menjaga garis miring memelihara sholat dan menegakkan sholat. Al-mudawamatu wal muwadhabatu ala fi'liha fil jamaah, membiasakan sholat dan merutinkan sholat secara berjamaah. Nah, berarti sholat, membiasakan sholat berjamaah dan merutinkannya wahdah bisab'i wa isrina derajat, melebihi, mengungguli sholat secara sendiri. Nah, ini pun yang sendirinya, yang sendiri yang memenuhi syarat rukunnya. Di sholat yang sendiri bukan sholat yang sendiri yang, mohon maaf, yang sholat yang asal-asalan. Sholat yang sendirinya yang memenuhi syarat dan rukun sholat. Nah, walaupun artinya sholat sendiri, walaupun syarat dan rukunnya memenuhi, sah secara aturan syariat, itu tetap pahalanya satu kalau sendiri, 1 derajat. Tapi kalau sholat berjamaah 27 derajat. Kama warada bihil hadis sahih, sebagai warna warid di dalam hadis sahih. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di antara sekian banyaknya hadis, Sunan Sita, Sunan Sab'ah, Sunan Tis'ah dan lain-lain, dari mulai Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Ibnu Majah dan lain-lain. Yang paling sahih itu yang diriwayatkan oleh 2 imam besar hadis yang biasa disebut Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nah, di dalam hadis-hadis sahih tersebut sudah dijelaskan itu bagaimana unggulnya sholat berjamaah mengungguli sholat sendiri dengan perbedaan derajat 27 derajat. Paman tasahala bihadza ribhid, maka siapapun, barang siapa orang yang menganggap enteng terhadap keuntungan dalam hal agama ini yang bersifat keuntungan akhirat ini, alladzi la ta'aba fi tahsilih wala masaqata fi naili, yang dalam meraihnya dan menghasilkannya tidak ada kesulitan, tidak ada kepayahan, wala faqad aduman an masalihi dini goflat, maka sungguh goklahnya dia dalam urusan agama sangatlah besar. Jadi orang yang menyepelekan sholat berjamaah tanpa udzur syar'i itu benar-benar goklahnya apa ya, keblinger ya, goklahnya benar-benar keblinger, benar-benar besar ya, goklahnya. Wakalat bi amril akhir rahmatu, dan urusan dalam urusan akhirat sangat rendah kepeduliannya, rasa
kecintaannya terhadap urusan akhirat sangat-sangat minim. Siapa? Orang yang menyepelekan sholat berjamaah. Wala siyaman wa huwa ya'lamu min nafsihi kasrata ma yatahammalu min ta'am. Terlebih lagi dia tahu dari dirinya kasrata ma yatahammalu min ta'am. Banyaknya yang dia pikul, kesulitan yang dia pikul. Wa yuqasi minal masaki fi talabi rizqi dunya al-yasir al-hakir. Sedangkan dalam urusan dunia yang keuntungannya sepele, yang keuntungannya kecil, dia mau bersusah payah, dia mau menderita, dia mau memikul berbagai kesulitan. Walaupun susah, walaupun payah, dia raih, dia tempuh upaya-upaya untuk menghasilkan keuntungan dunia yang kecil tersebut. Sedangkan untuk meraih keuntungan akhirat yang besar nilainya, yang agung nilainya, dia sepelekan, yaitu sholat berjamaah. Wa idza hasalallahu minhu syai'un nafahu bita'abin kasirin nasiya ta'aba. Dan apabila dia bisa meraih keuntungan dunia, dia enggak menganggap kesulitan yang dia tempuh itu perkara besar. Halangan, rintangan dalam upayanya meraih keuntungan dunia itu anggap remeh. Dia anggap itu bukan masalah. Dia lupa kesulitan-kesulitannya, dia lupa capeknya, dia lupa teriknya matahari, dia lupa panasnya suhu ketika dia meraih nilai dunia itu. Tapi ketika dalam urusan meraih keuntungan akhirat sangat terasa, walaupun halangannya tidak seberapa, berat dia rasakan. Wa ada ma'na lahu min ribhi dunya al-faniyah ganiman hasimah. Keuntungan dunia yang tidak sepele dia anggap sebuah keuntungan ganiman jasiman, keuntungan besar. Afala yasa mayyariku min nafsihi hadhil awsat. Tidakkah orang yang tahu hal ini merasa khawatir, merasa takut ayakun indallahi minal munafiqin, di sisi Allah ia termasuk orang-orang munafik. Artinya orang yang menyepelekan sholat berjamaah, dia sepelekan, tapi urusan dunia dia sungguh-sungguh. Ya, padahal keuntungan dunia sangatlah rendah dibanding keuntungan akhirat. Apakah orang seperti ini tidak punya kekhawatiran dia termasuk golongan yang munafik di sisi Allah? Pertanyaan Imam Al-Haddad. Iktibar ikroh untuk kita. Wa fimma wa'ada Allah bih minal mutasyakkikin, dan apakah dia tidak takut di sisi Allah terhadap apa yang Allah janjikan, termasuk orang yang meragukan bagaimana Allah menjanjikan kepada orang yang sungguh-sungguh di dalam agama, dan bagaimana Allah mengancam terhadap orang yang menyepelekan agama. Dan sungguh orang yang beriman kepada Allah yakin dengan janji Allah dan ancaman Allah.
Sebaliknya orang yang meragukan ancaman Allah dan janji Allah itu adalah orang munafik. Apakah orang seperti ini tidak takut termasuk kepada golongan munafik dan termasuk kepada orang yang meragukan janji-janji Allah? Itu. Walam yablugna fi jumlati ma balagana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla munfaridan wala sholatan wahidah, dan tidak pernah ada riwayat keterangan yang sampai kepada kita tentang bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diriwayatkan annahu sholla munfaridan, bahwa beliau pernah sholat sendiri, wala sholatan wahidah, bahkan satu kali sholat. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita tentang hal itu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dan Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata, laqad ra'aytana wa ma yatakhallafu anha, yakni salat jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kalau bahasa kita, Anda sendiri melihat kami bagaimana kami sholat. Artinya para sahabat. Anda bisa lihat sendiri bagaimana kami para sahabat sholat. Tak pernah ada yang meninggalkan sholat berjamaah illa munafikun ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang sudah bukan rahasia lagi karena kenifakannya, yang sudah diketahui bersama dan nyata kenifakannya. Ini kata siapa? Sayyidina Ibnu Mas'ud. Di para sahabat pun tak ada yang menyia-nyiakan, menyepelekan sholat berjamaah. Walaqad kana rajul yu'tabi ala ahli Rasulillah yuhadid baina rajulain min al-kibar hatta yudama fi shalah. Dan dikatakan dalam riwayat bahwa di zaman Rasul dulu ada orang yang saking enggak mau ketinggalan berjamaah sampai di papah, ya, dipangku, dipapah oleh dua orang. Udah nggak bisa jalan, nggak mampu jalan, tapi tetap pengen sholat berjamaah, nggak mau ketinggalan, sampai dipapah oleh dua orang kiri kanan. Ini menunjukkan bagaimana kondisi orang tersebut, ya. Kalau sampai dibopong, di papa dua orang, berarti kan kita bisa ngerti itu, menunjukkan kondisinya yang benar-benar lemah, sama sekali nggak sanggup mengangkat badannya berdiri. Hatta yuqoma pisok, bahkan berdiri di barisan sholat pun terus dipapa, ditempatkan, diantar, diposisikan pada jajaran sholat. Saking orang ini lemah, nggak kuat, tapi tetap ingin sholat berjamaah. Sehingga orang tersebut kemudian bisa terus mengikuti sholat berjamaah bareng-bareng yang lain. Walamma saka Ibnu Ummi Maktum al-A'mah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman
baginda Rasul ada sahabat yang namanya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini, mohon maaf, tidak bisa melihat, ya. Kalau kita sebut buta, saya kurang sopan, nggak bisa melihat. Nah, beliau mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasul, misalnya, mohon maaf, saya nggak bisa hadir sholat berjamaah. Jenengan tahu sendiri, saya ini kan nggak bisa melihat. Dan lah, idun lah, nggak ada orang yang nuntun saya, nggak ada orang yang nuntun saya. Makanya mohon maaf, saya izin nggak bisa sholat berjamaah. Wa dzakara lahuma bil Madinah yauma idzin minal abad wal hawa. Bahkan Sayyidina Ibnu Ummi Maktum ini menyampaikan kondisi di Madinah saat itu, ya, yaitu sedang banyak hewan berbisa. Misalkan di jalan-jalan suka ada kalajengking atau ular berbisa. Wa bu'du manjilihi anil masjid. Dan disampaikan pula bahwa tempat tinggal beliau Sayyidina Ummi Maktum jauh dari masjid. Sehingga dengan penyampaian tersebut Sayyidina Ibnu Ummi Maktum berharap itu bisa jadi udzur. Jadi Rasulullah mau memaafkan ketidakhadiran beliau. Jadi kesulitan beliau ini dianggap udzur oleh baginda Rasulullah SAW yang tidak bisa hadir untuk sholat berjamaah bersama beliau. Fa'adarahu ba'da dzikrihi li hadil asya kuliha, dan beliau berharap Rasulullah memaafkan Ibnu Ummi Maktum setelah hal-hal yang tadi disebutkan ini diceritakan kepada beliau, disampaikan kepada beliau. Beliau tidak melihat dan tidak ada yang nuntun. Terus perjalanan, kondisi jalan di Madinah dari rumahnya menuju masjid itu banyak halangan, banyak hewan yang berbisa dan juga jauh. Harapan Ibnu Ummi Maktum, beliau Rasulullah mau memaafkan beliau. Jadi mau menganggap ini adalah udzur, tidak apa-apa karena ya ada udzur. Falamma qama wa dhahaba da'ahu alaihi salatu wassalam. Setelah beliau berdiri kemudian pergi, da'ahu alaihi salatu wassalam. Rasulullah memanggil Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Setelah disampaikan semua, kemudian bangun terus pamit kepada baginda Rasul. Nah, setelah kemungkinan beberapa langkah dipanggil lagi oleh Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Ummi Maktum, hal tasma'u hayya 'ala shalah? Wahai Ibnu Ummi Maktum, apakah kamu mendengar kalimat hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah?
Dalam adzan kan ada hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali kan. Kamu mendengar itu? Faqala, jawab Ibnu Ummi Maktum, "Na'am." Oh iya, tentu wahai Rasulullah, saya mendengar itu. Faqala lahu alaihi salatu wassalam, maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Ibnu Ummi Maktum, "Fahallumma halla." Kalau begitu, ayo, mari sholat berjamaah bersama. Halal, kenapa tidak? Kalau memang kamu mendengar. Yani bidalik, maksud Nabi mengucapkan halumma halla itu ta'ala ila sholat fala udra lah. Ayo, kalau gitu ayo kita sholat, tidak ada udzur buat kamu. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man sami'an nida farigan sahihan. Barang siapa orang yang mendengar panggilan adzan, nida panggilan adzan, farigan sahihan dalam keadaan tidak sibuk, sahihan dan dalam keadaan tidak sedang sakit. Artinya sedang lengang, tidak sibuk, tidak bekerja yang nyaris tidak mungkin untuk ditinggal, dan juga dalam keadaan sehat. Falam yujib, dia tidak menjawab panggilan tersebut, artinya tidak memenuhi panggilan tersebut dalam pengertian sholat berjamaah. Fala sholata lah, maka tidak ada sholat baginya, artinya tidak dianggap sholatnya tidak sempurna, artinya pahalanya minus. Apalagi zaman sekarang ya, panggilan adzan itu depan belakang, iya. Depan belakang, kiri kanan, kanan masjid, kiri masjid, depan masjid, belakang masjid, sama-sama ada panggil pengeras suara. Nyaris tidak ada istilah tidak dengar, sama-sama mensiarkan panggilan sholat, garis miring adzan. Wa qad hamma alaihi salatu wasalam bi ihraqi buyuti aqwamin alaihim binar kanu yatakhallafuna 'ani shalat fil jamaah. Bahkan kata Imam Al-Haddad, dulu baginda Nabi pernah ada rencana. Rencana apa? Rencana membakar rumah orang-orang yang tidak mau hadir sholat berjamaah. Pernah Rasul beliau ada rencana membakar rumah orang-orang yang tidak mau hadir sholat berjamaah. Ini menunjukkan apa? Kadzalika warada fil hadis. Demikian yang warid dijelaskan di dalam hadis. Wa huwa al-ghayah fi syadid wa tahdid liman yaqra'u salat al-jamaah min ghairi udzur. Nah, hal ini sampai Rasulullah mau membakar rumah orang yang tidak berjamaah, ini adalah peringatan yang berat, yang benar-benar keras gitu terhadap orang yang
tidak mau melaksanakan sholat dengan berjamaah. Min ghairi udrin sahih, tanpa didasari atau tidak ada udzur yang sahih. Jadi tidak berjamaahnya tanpa didukung oleh udzur yang sahih. Wal udzru sahih, dan udzur yang sahih wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban Allah dia kan kepanjangan. Kita cukupkan dulu, insyaallah nanti malam Rabu depan kita lanjut. Mudah-mudahan kita semua tidak ada udzur untuk hadir kembali ya. Allah Ta'ala bisa afiat kepada kita dan Allah mengampuni kehidupan kita, dan datangnya Allah memberikan pancaran cahaya tuntunannya kepada kita dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa memenuhi tuntutan-tuntutan dalam agama kita syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan seluruh kebaikan kepada beliau dan keluarga beliau. Dan mari kita kirim Al-Fatihah dan doa bersama untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang berhalangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan mereka semua, menyelamatkan mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'afna Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.